Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rian Bagus Lukito, peserta pelatihan dasar CPNS 2025 gelombang 2 angkatan 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas learning journal yang telah saya pelajari, terdiri dari 3 materi utama. Yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara. Yang kedua, analisis isu-isu kontemporer. Dan yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Oke, kita lanjut ke materi pertama, wawasan kebangsaan. Jadi, apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenali diri sendiri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai warga negara, kita harus tahu identitas negara kita, meliputi bendera kita yakni Sang Merah Putih, bahasa negara kita, bahasa Indonesia, lambang negara kita, Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir lagu kebangsaan kita, yakni Indonesia Raya. Lalu, mengapa kita harus mengetahui ini semua? Karena yang pertama, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa kita. Kedua, menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa. Dan yang terakhir, menciptakan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bela negara. Jadi, apa itu bela negara? Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun contoh-contoh bela negara, yang pertama, melestarikan budaya. Yang kedua, belajar dengan rajin bagi para pelajar. Yang ketiga, taat akan hukum dan aturan-aturan negara. Yang terakhir, 4, menciptakan produk-produk dalam negeri. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua. Materi kedua ini akan membahas tentang pemahaman isu-isu kontemporer. Yang pertama, ada korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Di Indonesia, korupsi menjadi masalah serius yang menghambat pembangunan, menciptakan ketimpangan sosial, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Yang kedua, narkoba. Narkoba merupakan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang yang merupakan ancaman bagi generasi muda. Dampaknya bisa meliputi kerusakan fisik, mental, kehancuran masa depan individu. Yang ketiga, terorisme. Terorisme adalah tindakan kekerasan yang dilakukan untuk menimbulkan ketakutan massal dengan tujuan politik, ideologi, atau agama. Yang keempat, money laundering. Money laundering merupakan proses menyamarkan asal-usul uang yang diperoleh secara ilegal agar tampak legal. Yang kelima, proxy war. Proxy war adalah bentuk peperangan tidak langsung, di mana suatu negara mengutamakan pihak ketiga untuk menjalankan kepentingannya. Dan yang terakhir adalah mass communication, mengacu pada penyalahgunaan penyebaran informasi secara luas melalui media seperti televisi, radio, internet, media sosial. Dan contohnya yakni hoax, disinformasi, dan lain sebagainya. Nah, terakhir kita masuk ke materi yang ketiga, yakni tentang kesiapsiagaan bela negara. Apa sih bentuk-bentuk kesiapsiagaan bela negara? Menurut berbagai literatur, kesiapsiagaan bela negara mencakup 5 aspek utama, yakni jasmani, mental, intelektual, sosial, spiritual. Lalu, apa manfaat bila warga negara menerapkan kesiapsiagaan bela negara dengan baik? Yang pertama, meningkatkan kedisiplinan waktu dan aktivitas. Yang kedua, menguatkan jiwa solidaritas dan kebersamaan. Yang ketiga, menumbuhkan patriotisme dan cinta tanah air. Yang keempat, mengasah jiwa kepemimpinan dan integritas individu. Yang keenam, menghilangkan sikap negatif seperti egois dan apatis.
Lalu kesimpulannya yakni kesiapsiagaan bela negara merupakan usaha untuk membentuk warga negara yang bugar, berpikir kritis, berjiwa sosial, toleran, dan berintegrasi moral. Ini bukan semata kesiapsiagaan dalam perang, tetapi kesiapsiagaan yang menyangkut kontribusi berkelanjutan terhadap persatuan, stabilitas, dan kemajuan bangsa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.